Endoskopi saluran cerna merupakan prosedur kedokteran yang memerlukan kontak dekat dengan pasien dan penyedia pelayanan yaitu dokter dan perawat. Dan saat ini juga ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa distribusi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui transmisi fekal oral, yaitu melalui feses atau spesimen biopsi yang ditransmisi melalui alat endoskopi. Coronavirus muncul pertama di Wuhan tanggal 12 Desember 2019. Yang akhirnya kita kenal sebagai SARS-CoV-2. Virus ini dapat bertahan pada benda mati, stick stainless steel selama 72 jam. Dan juga hubungan yang luas pada kamar dan toilet pasien yang mengidap COVID-19. Dan SARS-CoV ini terdeteksi juga pada gagang pintu, dudukan toilet, tombol lampu, dan jendela kipas, tapi tidak ditemukan pada sampel udara. Cara penularan COVID-19, yaitu melalui cara satu, lewat batuk, bersin, kontak dengan seperti jabat tangan. Dan bila menyentuh atau bersentuhan dengan benda atau hewan yang terinfeksi. Upaya-upaya untuk pencegahan COVID-19 yaitu menjalankan standar pencegahan untuk semua pasien, memastikan akan dilakukannya triase, identifikasi awal, dan pengendalian sumber. 3. Menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atau kasus-kasus suspek infeksi COVID-19. Selanjutnya itu menerapkan pengendalian administratif dan menggunakan pengendalian rekayasa. Manajemen perlindungan diri, yaitu kesehatan. Di sini dimasukkan arti kesehatan sebagai derajat atau tingkat dalam keadaan fisik dan psikologis individu. Di sini untuk upaya memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit. Kedua yaitu tentang keselamatan atau safety. Upaya-upaya untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, dan melindungi lingkungan kerja. Next. Sekarang kita masuk ke manajemen pasien. Sebelum dilakukan pemeriksaan, sehari sebelum pemeriksaan, kita menghubungi pasiennya untuk memastikan kondisi pasien. Dan jika ada masalah pada saluran pernapasan, maka tindakan endoskopi akan ditunda sampai kondisi si pasien membaik. Kedua, itu melakukan screening dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, ronsen dada, dan CT scan dada. Dan terakhir, kita juga konsul ke dokter paru untuk sebelum pemeriksaan endoskopi dilakukan. Next. Pada saat sebelumnya Pak, next. Ya. Untuk pada saat intra pemeriksaan, kita mengukur kembali suhu pasien. Jika memang di atas 37, tapi sampai 3, itu akan dikategorikan demam, dan pasien akan diklasifikasikan ulang. Dan semua pasien harus memakai masker medis pada saat mau tindakan. Dan melarang pengantar atau keluarga pasien ke ruang endoskopi kecuali jika diperlukan. Perawat endoskopi sendiri memakai APD level 3 untuk melindungi, yaitu pelindung kepala, masker, google, gaun, sarung tangan, dan sepatu. Dan ini harus sudah siap untuk melakukan asisten pada tindakan endoskopi. Next. Next, Pak. Next. Kemudian masker dilepaskan sebelum insersi endoskopi. Jadi si masker pasien ini dilepaskan setelah dilakukan anestesi
Terus masker pasien dilepaskan, setelah itu dokter akan melakukan insersi endoskop. Setelah melakukan time out dan pasien sudah dilakukan sedasi, asisten endoskopi atau perawat endoskopi itu harus menjaga jarak ketika insersi endoskop akan dilakukan. Juga perhatikan posisi tubuh ketika melakukan pengambilan sampel pada jaringan dan saat menarik forceps biopsi. Hindari percikan cairan tubuh pasien dari arah channel biopsi. Next. Pada saat selesai tindakan, perhatikan, ini juga perlu diperhatikan saat skop akan ditarik keluar. Hindari juga percikan cairan tubuh pasien, seperti saliva yang memang suka tertarik keluar. Terus kemudian lakukan segera setelah selesai, lakukan pre-cleaning dengan benar, dan diusahakan tidak ada sisa-sisa percikan-percikan dari cairan tubuh pasien. Kemudian buka sarung tangan bagian luar dan lepaskan endoskop dari sumber cahaya dan bawa skop ke area cleaning dengan hati-hati. Next. Untuk pasien, kenakan masker kembali setelah pasien cukup sadar dari pembiusan dengan kadar saturasi oksigen sekitar 90% dalam udara ruangan. Setelah itu, kita melakukan evaluasi kepada pasien pada hari ke-7 dan ke-14 setelah melaksanakan pemeriksaan. Hal ini dilakukan sampai wabah COVID-19 dinyatakan berakhir. Next. Untuk pembersihan endoskop dan aksesoris, kita perlu melakukan endoskopi sesuai dengan standar operasional prosedur yang memang sudah baku, sesuai dengan seperti pre-cleaning, cleaning, desinfeksi, dan rinsing. Dan deterjen dan desinfektan yang digunakan juga harus sudah teruji dan sesuai dengan standar penggunaan. Di sini diperlukan untuk pelarutan dan waktu yang diperlukan harus sesuai dengan SOP. Deterjen dan desinfektan sendiri harus bersifat bakterisidal, mikrobakterisidal, fungisidal, dan virusidal. Next, Pak. Ini pada gambar pertama, ini saat perawat melakukan asistensi. Di sini APD-nya sudah lengkap, kemudian ini saat dokter melakukan insersi. Yang gambar yang kedua, itu kita melakukan pre-cleaning, yaitu dengan menggunakan seperti tisu yang sudah berisi desinfektan, deterjen, berisi deterjen. Next, Pak. Nah, setelah dilakukan pre-cleaning, kita membawa skop yang memang sudah selesai dipakai, dibawa ke area pencucian untuk dilakukan proses lebih lanjut, yaitu cleaning, desinfeksi, rinsing, kemudian dikeringkan kembali. Next, Pak. Untuk pembersihan ruang endoskopi, di sini endoskopi harus memiliki standar operasional baku juga untuk ruang pemeliharaan. Misalnya setiap hari atau pagi dan sore, terus membersihkan semua permukaan di ruang endoskopi dengan menggunakan desinfektan setiap selesai prosedur endoskopi. Dan bila ada tindakan endoskopi dilakukan di ruangan tekanan negatif, pelaksanaan tindakan harus ditunda 30 menit setelah pasien sebelumnya keluar dari ruangan tersebut. Next. Nah, ini semua ruangan endoskopi yang dekat monitor, terus bed pasien, lemari-lemari alkes, semua harus kita desinfeksi. Lanjut, next. Untuk staf endoskopi sendiri, semua staf endoskopi harus dalam kondisi sehat. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan demam, itu sebaiknya tidak memasuki ruang endoskopi. Harus istirahat. Semua staf juga harus patuh menjalankan tindakan dan melakukan pencegahan infeksi dengan cara mencuci tangan. Itu dilakukan se-5 moment. Semua staf harus tahu cara memakai dan melepaskan APD dan mengerti pembuangan limbahnya. Semua staf juga memahami risiko penularan dan paparan ke pasien dan petugas kesehatan. Melakukan jaga jarak dengan pasien, keluarga pasien, dan lingkungan pasien. Next, Pak.
APD di ruang endoskopi, kita menggunakan APD level 3. Level 3 ini dipakai pada tindakan tracheostomi, endoskopi, bronkoskopi, pasien endoskopi gastrointestinal pada pasien suspek yang sudah atau yang sudah terkonfirmasi. Level 3 juga dipakai pada saat tindakan operatif atau otopsi pada pasien dengan suspek atau yang sudah terkonfirmasi. Pada level 3 ini, kita juga pada saat pengambilan spesimen saluran nafas untuk pemeriksaan tersangka COVID-19. APD level 3 ini, kita masuk ke Google, masker N95, sarung tangan, dan coverall jumpsuit, sama sepatu boot. Next, Pak. Oke, ini contoh-contoh dari bagian-bagian alat pelindung diri. Next, Pak. Next. Langkah-langkah memakai APD, itu pakai terlebih dahulu baju dan sepatu kerja, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, terus pakai gaun, topi bedah, masker N95, pakai kacamata pelindung, pakai sarung tangan karet, yang sekali pakai, dan jadi sarung tangannya double ya. Nah, ini cara memakai dan melepas APD. Ini kita pakai masker N95 itu, kita pegang dari arah mangkuknya, terus kita tempelkan ke hidung, setelah itu kita tarik ke belakang. Dan kita pastikan memang posisinya sudah nyaman buat kita sendiri. Next, Pak. Nah, ini cara melepaskan APD. Di sini penting cara melepaskan APD karena banyak di sini juga kita pada kurang memahami cara melepasnya. Dan di sini juga rentan untuk terjadinya penularan. Jadi cara melepasnya, pertama itu pakai desinfektan dulu, kemudian lepas sarung tangan, kemudian cuci tangan dengan air, terus pakai sarung tangan yang baru, kemudian next. Kemudian melepaskan kacamata pelindung. Saat melepaskan kacamata, jangan letakkan bagian yang bisa dikontaminasi dengan partikel atau tetesan. Lepaskan masker, lepaskan pelindung rambut, terakhir lepaskan sarung tangan, dan cuci tangan. Setiap fase ini, kita melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer atau alkohol yang cuci tangan berbasis alkohol. Next. Akhir dari kesimpulan ini, COVID-19 merupakan pandemi, dan prosedur endoskopi hanya dilakukan yang bersifat urgent. Dan prosedur yang elektif sedapat mungkin ditunda. Mengerti dan paham proses penularan dari COVID-19, mengerti dan paham cara pemasangan dan melepas APD, melakukan semua reprocessing dan disinfeksi skop sesuai dengan standar operasional prosedur, dan melakukan dekontaminasi pada semua peralatan di ruang endoskopi setiap habis prosedur tindakan. Demikianlah makalah yang saya bawakan. Bila ada pertanyaan.